Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat apapun sekarang kalian, jam berapapun sekarang kalian melihat video ini. Kalau kakak sih sekarang lihat video ini membuatnya malam-malam sih ini. Jadi nanti kalau kalian dengar suara jangkrik atau hewan-hewan malam ya harap dimaklum ya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama kakak adalah Tristia Kurnianuri dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, baiklah. Hari ini jadi kita akan mempelajari mengenai sistem endokrin. Lebih tepatnya pada bagian hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Jadi kalau kakak-kakak semua yang melihat video ini, adik-adik semua, teman-teman semua, ingin tahu sebenarnya manusia itu hidup. Nggak cuma jadi gitu aja. Terus kerja sendiri satu kerjaan gitu aja, organ-organnya ya udah berjalan gitu aja. Tapi ada nih yang namanya hormon-hormon dalam sistem endokrin. Nah, hormon-hormon ini ibarat kata kalau kalian tahu video, nah video ini sebuah organ dan gerakannya. Kemudian hormon ini adalah setting-setting kalau kalian edit video itu. Nah, jadi hormon ini fungsinya untuk menyeimbangkan, mengoptimalkan, atau memposisikan tubuh kalian sesuai kebutuhannya. Jadi nggak cuman selesai gitu aja kerja, tapi dia bisa diubah-ubah settingnya pakai hormon ini, naik turun banyak sedikit tingkatan pekerjaannya dengan hormon ini gitu. Nah, langsung ke materinya. Sekarang hipotalamus. Yang kabar besar dulu ya. Nah, sekarang kan sudah jelas. Nah, jadi hipotalamus itu merupakan pusat tertinggi dari sistem endokrin pada manusia yang menjalankan fungsinya melalui hormonal dan saraf. Letaknya sendiri nanti dia ada dalam otak kita ya. Kemudian yang poin kedua di slide ini, hipotalamus menghasilkan faktor R atau releasing dan faktor I atau inhibiting yang dapat mengontrol sintesa dan sekresi hormon hipofisis anterior. Nah, kakak ubah ke slide berikutnya. Jadi di slide ini kalian bisa lihat yang kita bahas hari ini ada di baris pertama dan baris ketiga. Hipotalamus dan pituitary atau hipofisis itu sama aja sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat di situ jadi lokasinya ada dalam otak manusia ya. Nah, selanjutnya kita memasuki pada kelenjar hipofisis. Jadi kelenjar hipofisis ini terdiri dari 3 lobus atau 3 bagian atau 3 part lah seperti itu. Yang pertama ada bagian anterior, yang kedua ada lobus posterior, dan yang ketiga ada lobus intermediate. Nah, ini adalah gambaran lebih jelasnya dari yang hipotalamus dan sang pituitary atau hipofisis. Jika kalian lihat kotak di sebelah kiri atas, itu adalah posisinya di mana hipotalamus dan hipofisis berada dalam otak kita. Nah, kemudian diperbesar ke sebelah kanan. Nah, jadi hipotalamus dari sisi atas ke bawahnya adalah hipofisis. Nah, kalian bisa lihat pembagiannya. Di sebelah kiri itu ada anterior pituitary atau lobus anteriornya, dan di sebelah kanan ada posterior pituitary atau lobus posteriornya. Nah, kemudian di mana sih kak? Kok nggak ada tulisan dari lobus intermediate? Nah, jadi sebenarnya adik-adik semua atau teman-teman semua ada beberapa perbedaan pendapat, ada beberapa perbedaan ilustrasi. Nah, kalau kalian mencari lobus intermediate ada di tengah itu yang warnanya coklat muda di antara anterior dan posterior. Kalau di ilustrasi ini dia masuk ke dalam anterior dan disebut sebagai pars intermedia. Namun di ilustrasi lain mungkin kalian akan menjumpai bahwa lobus intermediate berdiri sendiri. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah, sama aja. Cuma masalah penggolongannya. Tapi intinya sama-sama semua bagian organ manusia ya seperti ini, ada 3 bagian ini. Fungsinya ya sama sih, cuma asal itu tadi hanya pembagian ilustrasinya aja yang berbeda. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama, lobus anterior. Jadi pada lobus anterior itu terdiri dari jaringan epitel kelenjar sehingga disebut juga adenohipofisis. Nah, dari kata aden ini yang artinya kelenjar. Jadi dia disebut sebagai adenohipofisis ya. Yang kemudian dia juga membentuk hormon sendiri yang kemudian akan dibebaskan dalam darah. Jadi dalam lobus anterior hipofisis ini dia dapat menghasilkan hormon. Dan apa saja hormonnya adalah 6 hormon peptida utama. Nah, berikutnya kita akan mempelajari 6 hormon itu apa aja sih sebenarnya. Yang pertama adalah growth hormone atau somatotropik. Hormon ini akan berfungsi untuk merangsang dari pertumbuhan tulang dan lemak serta mampu meningkatkan sintesis protein. Dan sintesis protein ini letaknya ada di otot nantinya. Kemudian yang hormon kedua adalah TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, fungsinya nanti akan dikirimkan menuju ke kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu letaknya ada di tenggorokan kalian atau di leher kalian, dalam leher. Nah, nanti dia
akan distimulasi untuk menghasilkan hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin ini sendiri fungsinya akan menstimulasikan pembesaran tiroid dan akan menambah uptake dari yodium atau mengatur dari penyerapan yodium. Kemudian yang ketiga ada adrenocorticotropic hormone atau ACTH. Agak sulit diucapin sih kalau nggak biasa, tapi kalian bisa mudah ACTH gitu aja nggak masalah sih. Semua juga akan paham ya kalau mempelajari mengenai hormon-hormon sistem endokrin. Dan fungsi dari ACTH ini sendiri adalah untuk mengendalikan kelenjar adrenal. Nah, jadi kelenjar adrenal itu letaknya ada di atas ginjal. Jadi dengan ACTH ini hasilkan hipofisis menuju ke kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal akan distimulasi untuk menghasilkan steroid. Nah, letaknya ada di korteks adrenal itu. Nah, berikutnya adalah hormon yang keempat. Ada hormon gonadotropin. Nah, hormon ini adalah sebagai stimulator untuk menghasilkan LH dan FSH. LH atau luteinizing hormone berfungsi untuk mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron serta mempengaruhi produksi testosteron dalam testis. Kemudian untuk FSH akan memiliki fungsi untuk merangsang perkembangan follicle di graft di ovarium dan pembentukan spermatozoa di testis. Hormon kelima yang ada dalam lobus anterior yang dihasilkan adalah prolaktin atau PRL. Nah, fungsinya sendiri untuk merangsang perkembangan payudara atau perkembangan seksual sekunder pada wanita dan juga untuk merangsang dari produksi RD pada wanita ketika dia menyusui. Hormon yang keenam adalah melanocyte stimulating hormone atau MSH. Nah, untuk hormon ini sendiri menyebabkan sel melanosit dalam jaringan kulit untuk menghasilkan lebih banyak pigmen melanin. Jadi semakin banyak hormon ini dihasilkan, semakin banyak melanin yang dihasilkan, semakin gelap kulit kalian nih jadinya. Nah, kita masuki lobus yang kedua, adalah lobus posterior. Jadi di lobus posterior ini terdiri dari jaringan saraf, sehingga disebut juga neurohipofisis, dari kata neuro itu ya syaraf. Kemudian secara fungsional dan anatomis, hipofisis posterior sebenarnya merupakan perpanjangan dari hipotalamus bagian sebelumnya tadi. Nah, jadi hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon apapun ya. Dia hanya menyimpan dan setelah mendapat rangsangan yang sesuai akan mengeluarkan dua hormon tidak kecil, yaitu vasopressin atau ADH dan oksitosin. Jadi berbeda dengan lobus anterior tadi yang menghasilkan 6 jenis hormon, di lobus posterior dia tidak bisa menghasilkan hormon tapi hanya menyimpan. Nah, setelah dirangsang, dia akan mengeluarkan hormon tersebut. Nah, berikutnya, kalau kalian cermati di pembahasan kakak sebelumnya, saya kembalikan dahulu. Nah, ini di poin yang kedua. Kalau sebenarnya lobus posterior itu adalah perpanjangan dari hipotalamus. Nah, di ilustrasi ini dijelaskan lebih lanjut. Nah, halo. Nah, kalau kalian lihat ini tangan kakak yang kanan di sini, ini adalah hipotalamus ya, yang kakak tunjuk ini. Nah, hipotalamus itu turun ke bawah menjadi posterior pituitary di gambar tersebut. Nah, sementara yang anterior pituitary dan posterior tampak dua warna berbeda ya. Kalau kalian cermati, anterior itu seperti hanya bagian yang berbeda, kemudian dia sedikit mengikat begitu. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kok ini bisa berbeda sih? Nggak sama-sama dari hipotalamus asalnya? Nah, kalian bisa mempelajari mengenai embriologi hipotalamus atau histologinya. Begitu. Besar nih. Nah, semakin jelas kan bisa dilihat. Kalau posterior panjang hipotalamus dan anterior seperti bagian yang berbeda. Selanjutnya, hormon-hormon yang dihasilkan oleh lobus posterior. Jadi, lobus posterior itu menghasilkan dua jenis hormon, tidak menghasilkan, tapi menyimpan dan mengeluarkan ketika terdapat rangsangan, yaitu hormon vasopressin atau antidiuretik hormon ADH. Fungsinya untuk meningkatkan reabsorpsi air oleh tubulus distal dan tubulus kolektivus ginjal sehingga menurunkan produksi urin. Yang kedua adalah hormon oksitosin, yang fungsinya akan merangsang pengeluaran ASI serta kontraksi uterus pada saat persalinan. Nah, berikutnya adalah lobus intermediate. Lobus intermediate sendiri terletak di antara lobus anterior dan posterior, seperti ilustrasi yang kalian lihat tadi. Nah, fungsinya untuk menghasilkan endorfin nih, untuk mengendalikan respon rasa nyeri kalian. Nah, kemudian ini slide yang berisi summary atau rangkuman atau ringkasan dari seluruh hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipofisis. Di sebelah kiri di anterior pituitary gland atau hipofisis, kelenjar hipofisis yang anterior dihasilkan 6 jenis hormon. Yang pertama dari yang paling kiri atas ada ACTH atau adrenocorticotropic hormone.
Nah, dia tadi kan dihasilkan untuk merangsang kelenjar adrenal dan selanjutnya akan mengeluarkan steroid. Dan yang kedua ada TSH, nanti dikirim ke tiroid, kelenjar tiroid kalian untuk menghasilkan hormon tiroid. Yang ketiga ada GH atau growth hormone, nanti hasil akhirnya adalah pertumbuhan tulang dan juga pemecahan sintesis protein di otot-otot itu gambarnya. Kemudian yang ketiga ada prolaktin untuk merangsang pembuatan ASI. Nah, kemudian yang keempat itu dibagi menjadi dua, tapi kalau kalian pelajari sebenarnya adalah satu gonadotropin, kemudian dipisah dari gonadotropin untuk merangsang stimulasi penghasilan LH dan FSH tersebut. Nah, hasil akhirnya menuju ke testis dan juga ovari. Dan kemudian yang hormon yang keenam adalah MSH atau melanocyte stimulating hormone, yang tadi untuk menghasilkan sel melanin setelah merangsang sel melanosit. Sementara pada posterior pituitary gland atau hipofisis posterior, dia cukup untuk mengeluarkan bukan menghasilkan, tapi mengeluarkan karena dia tidak bisa menghasilkan hormon, tapi dia bisa menyimpan. Dan dia akan mengeluarkan hormon ADH atau antidiuretik hormon dan ditujukan menuju ke ginjal untuk mengatur reabsorpsi air di sana nanti. Kemudian yang kedua menghasilkan hormon oksitosin. Nah, untuk itu dikirim menuju ke ductus deferens dan kelenjar prostat. Untuk perempuan dikirim menuju ke uterus dan juga kelenjar mamari atau untuk mengatur tadi produksi ASI. Nah, ini bisa kalian cermati. Kalau kalian ingin sebuah penugasan dari video ini dia penugasannya. Kalian harus bisa nih menghafalkan dari bagian secara keseluruhan kerja hipofisis ini, hormon-hormon yang dihasilkan, tujuannya kemana dan fungsinya apa. Nah, seperti itu ya. Nah, terima kasih banyak. Jadi videonya telah selesai mengenai pembelajaran hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Nah, dari video ini kakak berharap nih kalian bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan kalian begitu luar biasanya. Kakak ambil contoh tadi, Allah menciptakan hormon ADH, antidiuretik hormon, yang kemudian dikirim ke ginjal ya untuk mengatur absorpsi air. Jadi kalian tuh bisa menyesuaikan diri loh dengan hormon ADH ini. Ketika cuacanya panas, cuacanya dingin, hormon yang dihasilkan akan berbeda supaya jumlah penyerapan air absorpsinya juga berbeda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kalian. Jadi hormon-hormon yang Allah ciptakan tuh membuat tubuh kalian mampu beradaptasi lebih mudah terhadap perubahan-perubahan lingkungan dimanapun kalian berada. Nah, jadi jangan berbosan-bosan untuk menuntut ilmu seperti ini, karena sebenarnya banyak nih gejala-gejala di alam, kejadian-kejadian di alam yang sangat luar biasa jika kalian mempelajarinya. Nah, jadi terima kasih banyak telah bersama kakak. Nah, penutupan nih. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.